Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, ini adalah kesempatan pertama kita di pelajaran IPA. Nah, untuk materi yang pertama yaitu di materi bab 1 adalah tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, berarti di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengamati sesuatu yang ada di alam semesta ini, yaitu yang berkaitan dengan IPA. Untuk penjelasan lebih jelasnya, mari kita simak sama-sama video yang berikut ini. Silahkan diperhatikan dan disimak baik-baik. Objek IPA dan pengamatannya. Baiklah, langsung saja kita mulai. IPA. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, IPA itu singkatan dari Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi, IPA merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Nah, kira-kira di sekitar kita itu ada apa saja? Ada banyak hal yang bisa kita temui di sekitar kita. Ada makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, termasuk juga makhluk-makhluk hidup yang kecil seperti virus dan bakteri. Kemudian ada juga makhluk-makhluk tak hidup seperti tanah, air, udara, batu, awan, matahari, dan lain sebagainya. Yang saya sebutkan tadi itu merupakan salah satu dari objek IPA. Objek IPA itu bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada objek biotik dan yang kedua ada objek abiotik. Objek biotik itu merupakan objek yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh pada gambar itu ada sapi, ada kupu-kupu, ada burung, ada bunga, pohon, dan juga rumput. Kemudian sekarang objek abiotik. Objek abiotik itu merupakan objek atau komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup atau benda mati. Contohnya seperti tanah, air, udara, batu, awan, matahari, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana cara mengamati objek-objek IPA tersebut? Oke, jadi ada 3 langkah penting untuk mengamati atau menyelidiki objek-objek IPA. Yang pertama, pengamatan. Kedua, inferensi. Dan yang ketiga, komunikasi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pengamatan. Langkah ini merupakan proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera atau alat peraga. Contohnya, ketika kita mengamati seekor sapi dengan menggunakan mata kita atau panca indera kita, atau ketika kita sedang mengamati makhluk hidup yang sangat kecil dengan menggunakan mikroskop. Kemudian yang kedua, inferensi. Jadi, inferensi itu merupakan proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Contohnya, dari hasil pengamatan sapi yang tadi, kita itu bisa membuat inferensi, yaitu dengan membuat ciri-ciri dari sapi itu. Misalkan, sapi berkaki 4, warnanya coklat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komunikasi. Jadi, hasil pengamatan yang sudah kita lakukan itu bisa dikomunikasikan dalam bentuk tabel, bagan, kurva, diagram, maupun grafik. Bagaimana? Bisa dimengerti? Mudah dipahami bukan? Nah, selanjutnya kita membahas tentang pengertian pengukuran. Yang pertama, pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai satuannya. Misalnya, panjang sebuah meja adalah 1,5 meter. Panjang merupakan besarannya. Kemudian 1,5 adalah nilai besarannya dan meter adalah satuannya. Yang selanjutnya adalah satuan pengukuran.
Macam-macam satuan ada dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Contoh dari satuan baku adalah meter, kilogram, dan sekon. Sedangkan satuan tidak baku, contohnya adalah jengkal, hasta, dan depa. Nah, berikut adalah macam-macam besaran pokok dan satuan SI. Kemudian, alat untuk mengukur macam-macam besaran. Yang pertama, besaran panjang. Besaran panjang dapat diukur dengan menggunakan penggaris atau mistar. Kemudian, mikrometer, skrup, dan jangka sorong. Yang kedua, besaran massa. Dapat diukur dengan neraca Ohaus, neraca pegas, neraca lengan, dan neraca digital. Yang ketiga, besaran waktu. Dapat diukur menggunakan jam matahari, jam dinding, jam digital, dan stopwatch. Kemudian yang terakhir adalah besaran suhu. Dapat diukur dengan menggunakan termometer. Selain besaran pokok, ada juga yang namanya besaran turunan. Yang pertama adalah luas. Untuk benda yang berbentuk persegi, luas benda dapat ditentukan dengan mengalihkan hasil pengukuran panjang dengan lebarnya. Besaran luas, jika panjang dan lebarnya diukur dalam satuan meter, maka luas yang diperoleh satuannya adalah meter kuadrat. Untuk besaran turunan yang kedua yaitu volume. Misalnya kamu mempunyai dua wadah, yakni wadah besar dan wadah kecil. Jika dipergunakan untuk menampung air, wadah besar pasti dapat menampung air lebih banyak. Hal tersebut terkait dengan besarnya ruangan yang terisi oleh materi. Biasanya disebut volume. Jika volume suatu benda lebih besar, maka benda itu dapat menampung materi lebih banyak dibandingkan benda lain yang volumenya lebih kecil. Volume merupakan besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang. Nah, coba perhatikan contoh dari volume benda padat dan volume benda cair pada contoh di sebelah kanan berikut. Besaran turunan yang ketiga yaitu konsentrasi larutan. Misalnya, kamu membuat larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air. Kemudian kamu cicipi. Jika kurang manis, kamu dapat menambahkan gula lagi. Makin banyak gula yang ditambahkan, maka makin manislah rasa larutan itu. Rasa manis yang bersifat kualitatif atau hasil indera pengecap. Salah satu besaran yang dapat digunakan adalah konsentrasi larutan. Ada banyak cara untuk merumuskan konsentrasi larutan, yaitu K sama dengan massa terlarut per volume terlarut. Berikut adalah contoh soal tentang konsentrasi larutan. Kemudian besaran turunan yang terakhir adalah laju pertumbuhan. Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misalkan, kamu menanam jagung. Pada pengukuran awal, diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dalam waktu 10 hari, tingginya menjadi 60 cm. Kamu dapat menentukan laju pertumbuhan jagung tersebut dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, itulah tadi penjelasan tentang materi yang pertama kita, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Ibu harap kalian semua dapat memahaminya dengan baik, dan untuk tugasnya silakan dikerjakan dengan teliti. Diperhatikan lagi pembahasan videonya, jangan ada yang keliru. Sekian materi kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.